Oke. Kalau melihat tayangan tadi nampaknya ketiga cawapres juga sudah sangat siap untuk menghadapi debat secara proporsional penuh dan juga kemudian masyarakat kalau kita lihat juga nampaknya menginginkan hal yang sama untuk bisa melihat isi pikiran dari setiap cawapres tersebut. Akankah kemudian KPU berubah aturan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU kemarin, Bang Ruli? Mungkin tidak? Ya, kita lihat aja perkembangannya ya. Karena kan ini masih belum final, tetapi sekali lagi saya hanya menilai dari aspek hukumnya, aspek yuridisnya bahwa aturan pemilu itu harus demokratis, itu harus. Nah, hari ini diwujudkan dengan menyerap berbagai pendapat-pendapat para pihak itu sudah dilaksanakan oleh KPU dengan mengedepankan prinsip kemandirian, keterbukaan, prinsip adil, proporsional dan efektif dan efisien. Nah, kita hargai bahwa KPU sudah melaksanakan tugas itu secara profesional dan tentunya semua tahapan pemilu, ya hari ini bicara tahapan kampanye, itu juga KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi ya semua sangat terbuka sekali, transparan dan kita lihat perkembangannya nanti yang akan diputuskan oleh KPU. Saya kira debat Capres-Cawapres ini yang menjadi fundamental adalah materi pasangan calon itu yang akan momentum yang paling baik secara demokrasi adalah memperlihatkan kepada publik itu yang harus Secara kedepankan. aturan hukum tidak harus paslon dong Bang, satu-satu nggak apa-apa kan? Ya paslon itu ya definisi Tidak paslon harus, ya satu kesatuan, itu definisi paslon. Jadi kalau kita di Mahkamah Konstitusi melihat pasangan calon kepala daerah hanya satu, si kepala daerahnya aja gubernur, bupati, wali kota tanpa pasangan itu pasti akan ditolak. Karena tidak memenuhi syarat formil. Pasangan itu ya satu kesatuan termasuk presiden dan wakil presiden itu pasangan calon. Jadi artinya definisinya ya sama. Ya. Meskipun sudah dijabarkan 3 kali debat capres, 2 kali debat ya itu kan teknisnya aja. Bang Habibur Rahman ingin dibacakan tadi? Ya, jadi pasal 50 ayat 2 PKPU 15 tahun 2023 jelas ya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Khusus untuk format rincian ya 5 kali dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. Nah itu sebetulnya yang nomenklatur yang paling pas begitu. DPR itu kan ya paslon-paslon juga, tapi yang diatur di PKPU itu di DPR, di Komisi 2. Itu kan kita ada semua di sana. Paslon 1 ada, ya kan, paslon 2 ada, paslon 3 ada. Jadi de facto kan kita lihat juga KPU kan belum ya menetapkan tatib debat ini ya kan, rincian apa yang berubah daripada ketentuan di situ. Belum. Masih besok lagi rapat bisa disampaikan gitu loh. Jadi saya pikir nggak ada masalah, kita tunggu ya agar tidak ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan ya sebagaimana diatur di PKPU ini. Tapi Bang Habibur Rahman, dari banyak topik yang dilempar, kira-kira Gibran yang paling menguasai di mana di debat keempat dan kelima itu? Yang paling menguasai? Kalau saya melihat sebagai pemimpin kan semua harus dikuasai, ya hukum harus dikuasai, itu penting sekali. Penguatan HAM tentu penting, penguatan demokrasi penting, pemerintahan harus itu sangat penting, pemberantasan korupsi itu sangat penting, nggak pilih-pilih. Gibran ya? Istilahnya lu jual gua belilah gitu loh. Apa lu beli gua ada gitu. Itu ya. Lu jual gue beli kalau dari pasangan 02, kalau dari pasangan 03 seperti apa Bang? Apanya yang seperti apa? Menghadapi berbagai tema yang akan dibahas nanti. Ada 5 saya kali kira debat. di sinilah makanya kan sejak awal saya bilang yang dirugikan dengan berbagai kegaduhan soal debat ini adalah Mas Gibran. Ya karena kan akhirnya ada framing, ada tuduhan seolah-olah dia tidak siap. Padahal pernyataan beliau berkali-kali bilang siap. Ya. Dan saya tidak meragukan itu karena saya masih senior dia tuh di partai. Ya. Bahwa dia siap dan saya yakin. Apalagi di hal-hal menyangkut katakanlah ekonomi kreatif, IT gitu. Dia kan pasti sudah sangat menguasai tourism gitu ya. Pengelolaan APBD ya, anggaran misalnya gitu. Soal-soal lain saya kira dia bisa belajar dengan cepat. Apalagi dia tidak mengambil cuti kampanye. Artinya banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk latihan, mendalami dan mengeksplor berbagai gagasan dan sebagainya. Itulah untungnya karena nggak cuti kan. Jadi jangan mengunderestimate Gibran lah. Ya. Makanya ini adalah warning yang harusnya sangat keras kepada KPU. Saat ini ya situasi menjelang pemilu ini sangat panas. Banyak kecurigaan publik sejak terjadinya putusan MK. Ya.
Ini sudah menimbulkan kegaduhan dan kecemasan di masyarakat. Lalu kita lihat lagi bagaimana instrumen kekuasaan melakukan intimidasi di mana-mana. Bagaimana mereka turun ke bawah mempengaruhi, mengorganisir, memobilisasi. Belum lagi pejabat kepala daerah, ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Provinsi Bali. Ini kita dengar informasi dari lapangan. Bagaimana mereka bekerja bukan sebagai pejabat kepala daerah, tapi sebagai pejabat tim sukses. Ini akan menyumbang pada ledakan yang kita semua tidak akan mau. Jadi pada kesempatan ini KPU jangan menambah, itu tadi saya sebut, KPU jangan menambah bensin ke bara api. Resikonya terlalu besar buat bangsa ini. Mari buat ya periode terakhir, masa-masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini yang begitu banyak menghasilkan hal-hal yang penting bagi bangsa ini tidak dinodai oleh pemilu yang curang. Tidak dinodai oleh penggunaan kekuasaan di luar sumpah janji para penyelenggara negara. Ini yang kita inginkan, sehingga kita ingin nama Pak Jokowi itu baik sepanjang masa. Ya, jangan justru dirusak oleh para petualang-petualang jabatan di bawah yang pengen mungkin tenar berharap gitu ya. Lalu mereka menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Ini bahayanya, ongkos sosialnya, ongkos politiknya tidak ada menanggung. Jadi warning kepada KPU. Soal jangan. Cawapres 03 Bang belum terjawab Bang. Kemampuan yang paling mumpuni dari Cawapres 03 Bang. Pak Mahfud bagaimana? Kalau Pak cawapresnya. Cawapres 03. Loh, Pak Mahfud itu saya kira orang yang paripurna. Sebagai seorang aktivis, organisasi mahasiswa, sudah dibekali dengan kemampuan debat, logika berpikir, ya, critical thinking. Beliau pernah berpengalaman sebagai pejabat di 3 cabang kekuasaan. Dia pernah menjadi hakim ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dia pernah jadi menteri, ya kan? Dia juga menteri dan anggota DPR legislatif. Ya, Menteri Pertahanan pernah, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Beliau juga guru besar hukum tata negara. Tetapi apakah dia mungkin lebih baik dari Gibran? Kita nggak tahu. Nanti pada debat kita lihat, biar rakyat terbuka matanya gitu loh. Bagian mana yang menjadi kekuatan Mas Gibran, bagian mana yang menjadi kekuatan Pak Pak Mahfud, bagian mana yang menjadi kekuatan Caimin. Itulah pentingnya debat ini diselenggarakan tanpa interest busuk di belakangnya. Baik. Karena apa? Karena saya kira yang akan rugi para calon ini. Karena semua cawapres itu juga berkepentingan dilihat oleh masyarakat pemilih, terutama yang menjadi targetnya bahwa dia memang orang yang layak. Jadi justru dengan mengebiri harus ada calon presiden di sana, nanti lebih banyak ngomong calon presidennya. Ini kan menurut saya utak-atik gatuk. Iya. Yang hanya akan bikin gaduh gitu loh. Oke. Jadi karena tidak mungkin lagi tadi seperti disampaikan Bung Habibur Rahman, tidak mungkin PKPU itu diubah meminta persetujuan DPR. DPR sudah reses. Sementara debat akan dilakukan seminggu lagi. Jadi jangan aneh-aneh. Tadi benar yang dibilang Bung Sofyan. KPU jalankan, jangan tambah kesemerautan yang sedang terjadi dalam situasi politik menjelang pemilu ini. Oke, Bang Deddy. Bang Pipin. Demokrasi itu kekuasaan diatur hukum, bukan kekuasaan mengatur hukum. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya untuk pendaftaran menjadi capres, cawapres, undang-undang pemilu dirubah oleh MK. Kemudian tiba-tiba mau debat, masa mau per KPU-nya dirubah juga gitu. Bisa dibayangkan nggak? Bahwa kalau itu terjadi, maka ini saya kira dagelan politik, dagelan demokrasi kita. Jadi bahwa ini memang bukan negara demokrasi, ini negara kekuasaan. Kalau tidak suka udah aja dirubah. Kan kita ini hukum itu tidak surut ke belakang, tidak berlaku surut. Jadi saya kira di sini saya sepakatlah. Saya kira kita semua punya kedewasaan berdemokrasi yang sama. Ayo ikuti aturan,
pakai saja yang ada, kecuali sebelumnya sudah dirubah gitu. Sebelum ada siapa capres cawapresnya, monggo kalau mau diperbaiki. Ya, tapi sekarang mau jalan, mau debat, loh kok mau diatur-atur, mau diperbaiki. Jadi publik ini logikanya main. Ya, publik ini bukan orang bodoh. Kita ini cerdas, kecuali kita ada yang merasa bahwa secara rakyat ini sebetulnya bodoh, kita bisa memperbodoh itu. Sangat disayangkan. Saya kira kita tentu sangat berharap ada mahasiswa di sini ya melihat bahwa kalau ada yang tidak jelas, ada yang kemungkinan anomali, saatnya kita lawan. Saya kira. Caimin siap tapi ya. Iya, saya kira ketika pengambilan nomor urut, Pak Anies sudah memberikan kesempatan kepada Gus Muhaimin untuk memberikan kesempatan, beliau memberikan sambutan. Dan sangat luar biasa, saya kira. Dan kita melihat bagaimana rekam jejak beliau sebagai menteri, sebagai anggota dewan, juga sudah teruji. Saya yakin insya Allah 148 halaman visi misi program kerja Anies Muhaimin akan dibedah melalui 5 kali debat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap, kita aminkan semoga beliau insya Allah yang terpilih. Baik, Amin. Singkat saja Pak Ginting. Amin. 1 menit Bapak, konklusi. Iya. Jadi debat politik ini bagian dari pendidikan politik. Ini kesempatan bagi masyarakat pemilih untuk mencari pemimpin yang dipilihnya. Betul bahwa dalam debat politik ini mungkin tidak akan banyak mengubah peta. Hanya sekitar 30-40% masyarakat yang cenderung akan memperhatikan debat politik itu. Sementara 60% masyarakat tidak begitu peduli. Nah, karena itu tugas kita orang-orang yang terdidik untuk memberitahu masyarakat bahwa inilah kesempatan bahwa ini adalah fakta menarik agar calon pemimpin bisa menjelaskan bukan hanya visi misinya, tapi mau dibawa kemana Indonesia. Dengan apa yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Jadi inilah kesempatan dan sebaiknya rakyat yang membutuhkan seharusnya diberikan peran untuk bertanya. Inilah kesempatan moderator untuk bisa mewakili dalam debat politik. Kita tunggu bersama debat Iya. Capres, Cawapres yang segera berlangsung. Harusnya menarik. Sultan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.